Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayyuhat tulab, kaifa halukum? Alhamdulillah, naskurullah subhanahu wa ta'ala alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa faraghi hatta nastati'a an nastamirra darsana al-arabiyyah. Para siswa, murid-murid sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah marilah kita memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat waktu luang, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita. Wal an iftahu as-safhah mi'ah wa isna asyara wa mi'ah. Selanjutnya silahkan dibuka halaman 112. Kita akan belajar al-qawaid atau kaidah. Nah jadi ini perlu diperhatikan. Ini adalah kaidah dalam bahasa Arab. Kita akan belajar yang namanya idhofah. Nah, idhofah ini adalah kalimat atau kata yang disandarkan. Nah, di sini jelas pada bab ini kita akan belajar tentang idhofah atau dalam bahasa Indonesia adalah frase. Perhatikan contoh kalimat berikut ini. Yang pertama ada kitabullah, mungdzirun nasi, akhbarul umami, qiraatul Quran. Nah ini masing-masing contoh di atas ini merupakan contoh idhofah atau frase. Perhatikan keterangan berikut. Semua kata di atas terdiri dari dua kata. Kata pertama ditulis dalam bentuk nakirah, sedang yang kedua ditulis dalam bentuk ma'rifah dan berharokat kasrah pada huruf akhirnya. Pola demikian disebut dengan idhofah atau mudhof ilaih. Kata pertama disebut mudhof dan kata kedua disebut mudhof ilaih. Ya. Saya ulang lagi. Jadi keterangan dari mudhof ilaih ini adalah gabungan kata dari dua kata. Kata pertama ditulis dalam bentuk nakirah. Nah ini kita perhatikan. Kitabullah ini dinamakan kata pertama. Ini dalam bentuk nakirah. Kemudian yang kedua Allah ini ditulis dalam bentuk ma'rifah. Jadi kitabullah ini dua kata yang artinya kitab Allah. Nah, jadi kitab yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dinamakan susunan idhofah atau frasa. Kitab ini yang dinamakan mudhof, sedangkan Allahi mudhof ilaih yang disandarkan. Jadi kitab disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mungdzirun nasi, peringatan siapa? An-nasi, manusia. Kemudian ada lagi akhbarul umam. Akhbar ini berita apa? Berita akhbarul umam, yaitu berita umat-umat terdahulu. Kemudian qiraatul Quran, bacaan disandarkan kepada Quran. Qiraatul Quran, bacaan Al-Quran. Ya. Jadi mudhof ilaih ini adalah dua kata dalam bahasa Arab atau istilahnya disandarkan antara satu kata kemudian disandarkan kepada kata yang kedua. Kemudian di sini ada keterangan kata pertama ditulis dalam bentuk nakirah. Nakirah ini maksudnya apa? Nakirah ini adalah isim yang ditulis salah satu tandanya adalah tidak ada alif lam. Nah, ini jadi kitabu ini tidak ada alif lam. Ini nakirah. Sedangkan kata yang kedua ditulis dalam bentuk ma'rifah. Isim ma'rifah. Isim ma'rifah ini dalam bahasa Arab biasanya ditandai dengan adanya alif lam. Ini contohnya nih, Allahi. Jadi kata pertama nakirah tanpa alif lam, yang kedua ma'rifah. Ini memakai alif lam. Ini ciri-ciri idhofah. Sehingga kata yang pertama disebut mudhof, yang kedua mudhof
ilai. Sama ini mungdirun nas, mungdiru ini juga kata pertama disebut mudhaf, an-nasi mudhaf ilai. Akhbar juga sama, ini mudhaf ilai, ini mudhaf dan ini mudhaf ilai. Perhatikan tabel berikut. Nah, ini sudah jelas sekali, ini dibuat tabel. Ini contoh mudhaf, ini mudhaf ilai. Kitabullahi, kitabu mudhaf, Allahi mudhaf ilai. Mungdirun nasi, mungdiru ini sebagai mudhaf, an-nasi mudhaf ilai. Akhbaru mudhaf, akhbarul umam, akhbarul umami, akhbaru mudhaf, al-umami mudhaf ilai. Qiraatul Quran, qiraatu mudhaf, al-Quran mudhaf ilai. Ya, ini adalah contoh mengenai kaidah dalam bahasa Arab yang dinamakan dengan mudhaf dan mudhaf ilai. Jadi kata yang disandarkan kepada kata yang kedua. Nah, seterusnya. Pada halaman berikutnya, halaman 113, ini ada banyak contoh-contoh tentang mudhaf ilaih. Mari kita telaah satu persatu mana yang ada unsur mudhaf ilaih, mana yang tidak. Yang pertama ada arkanul islami khamsatun. Al-Qur'anu kitabullahi, fil Qur'ani qisasul anbiya'i, ala raffil kutubi qalamun, fil mahfadhati kitabut tilmid. Ya, kita 1 sampai 5 dulu. Mana yang mengandung unsur mudhaf dan mudhaf ilaih? Lihat. Yang pertama adalah arkanul islami khamsatun. Mana ini arkanu ditulis nakirah, tidak ada alif lam. Sementara al-islami ini ditulis dengan alif lam, yang kita katakan adalah dinamakan isim ma'rifah. Maka ini berarti tanda ini tanda idhofah. Arkanu ini mudhaf, al-islami mudhaf ilaih. Kemudian yang berikutnya Al-Qur'anu kitabullah, kitabullahi. Al-Qur'anu ini Al-Qur'an, kitabullahi. Kitabu ini ditulis tanpa ada alif lam atau nakirah, sementara Allahi memakai alif lam. Maka ini namanya mudhaf dan mudhaf ilaih. Fil Qur'ani qisasul anbiya. Mana dari kata ini yang mudhaf ilaih? Kita lihat saja. Mana ini tanpa alif lam, yang belakangnya memakai alif lam ini. Maka qisasu ini mudhaf, al-anbiya'i mudhaf ilaih. Ala raffil kutubi qalamun. Nah ini. Raffil kutubi. Nah, ini rafi ini ditulis tanpa alif lam, sementara yang kedua memakai alif lam. Maka ini mudhaf ilaih. Fil mahfadhati kitabut tilmid. Nah, mana yang tidak pakai harokat dan tidak pakai alif lam? Nah, ini kitabu. At-tilmid memakai alif lam.